terjadi di sini. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara semua juga luar biasa menggerakkan kita semua. Amin. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama ada kuasa di dalam penyembahan. Tembok yang begitu besarnya bisa hancur hanya oleh penyembahan. Semua belenggu-belenggu dosa bisa dihancurkan oleh apa? Oleh engkau ketika menyembah Tuhan. Jadi betapa luar biasanya Bapak Ibu kuasa penyembahan. Ketika kita bawa hati kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Amin. Terobosan pasti terjadi. Amin. Mujizat pasti terjadi. Amin. Tuhan Yesus kita luar biasa Bapak Ibu. Jadi jangan pernah berhenti menyembah. Tetap sembah Tuhan. Amin. Karena ketika engkau menyembah Tuhan, engkau tidak perlu meminta apa-apa, tapi pasti Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, ketika saya masih kecil, saya kalau lewat jalan Tuhan itu takutnya minta ampun Bapak Ibu. Ada di sini yang masih takut lewat gelap-gelap? Ada? Bu Irma takut kalau lewat gelap? Takut ya Bu ya? Suatu kali rumah kami yang di belakang belum selesai dengan benar, cuma temboknya dinaikkan. Kemudian mama saya suruh saya ke dapur. Nah di dapur yang ruang tengah ini sama sekali nggak ada lampu karena rumahnya belum jadi. Akhirnya ketika saya lewat, kucing teriak. Tapi kalau kucing teriak serem ya, langsung saya teriak, Pak! Ketakutan saya lewat. Cuma gara-gara kucing itu waktu saya masih kecil, saya takut gelap ketika saya masih kecil Bapak Ibu. Sampai saya umur berapa ya, saya tidak ingat, mungkin sampai SMP itu pun saya masih gelap. Tapi waktu itu saya masih ingat betul ketika saya dari rumah saya itu agak sedikit jauh dari kampung, jadi sekitar ada 100 meter dan itu cukup gelap. Jadi ketika saya dari kampung harus balik ke rumah, saya harus kembali, itu jadi satu pergumulan bagi saya untuk kembali. Karena waktu itu saya harus ikut ibadah pemuda, dan biasanya selesai jam 10, jadi cukup gelap. Dan kembali lagi, kucing selalu menakuti saya. Suara kucing memang serem kalau dia sudah teriak. Tapi yang saya ingat dan saya cukup bangga dalam diri saya ketika saya takut, saya masih ingat betul. Ya, sepanjang jalan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kucing teriak, dalam nama Yesus. Padahal bukan setan, itu cuma kucing. Tapi ketakutan saya itu membawa saya untuk percaya bahwa kuasa Yesus lebih besar dari apapun di dunia ini. Mau siapa yang teriak, karena di kampus saya terkenal agak cukup seram sedikit. Waktu itu pegangan saya bukan apa-apa, pegangan saya cuma dalam Yesus, dalam Yesus. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengalami ketakutan, maka ketakutan membuat kita terpenjara. Ketakutan membuat kita tidak bergerak bebas. Ketakutan membuat kita tidak berpikir sehat, tidak berpikir dengan benar ketika kita memiliki ketakutan Bapak Ibu. Nah, saya cari arti takut. Takut ini artinya kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti merasa getar, ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana. Dari kata-kata ini ada kata yang dianggap. Yang dianggap itu berarti belum tentu terjadi, tetapi kita sudah merasa takut. Coba bayangkan Bapak Ibu yang masih takut gelap, ketika lewat gelap itu rasanya setan itu ada di mana-mana. Rasanya pencuri ada di mana-mana. Pokoknya takut itu membuat ruang gerak kita tidak bebas. Kemudian Bapak Ibu, takut berarti tidak berani. Tidak berani macam-macam. Tidak berani melangkah, tidak berani bicara, apalagi yang tidak berani. Tidak berani banyak hal yang kita akhirnya tidak berani mengambil satu keputusan karena ketakutan memenjarakan hidup kita. Tapi kita percaya Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas di mana ada Roh Allah,
Di situ ada kemerdekaan. Jadi ketika kita sudah terima Yesus, terima Roh Kudus, maka percaya penjara ketakutan lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Maka kamu bukan orang yang penjara lagi oleh ketakutan, tapi engkau yang merdeka oleh karena Roh Kudus yang berkuasa dalam dirimu, lebih kuat dari apapun di dunia ini. Kemudian Bapak Ibu, takut berarti gelisah atau khawatir. Di firman Tuhan dikatakan jangan khawatir tentang apapun juga. Kalau dikatakan jangan khawatir tentang apapun juga, berarti segala sesuatunya, segala seginya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian takut itu berarti takwa, segan, dan hormat. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya ketakutan, cuma satu ketakutan yang benar yang Anda harus lakukan. Apa itu? Takut akan Tuhan. Amin. Amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Takutnya kita cuma satu, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti simpel, artinya jauhi larangannya dan turuti perintahnya. Jangan juga berpikir Bapak Ibu, karena malam hari ini saya bilang jangan takut. Bapak Ibu nanti pulang ke rumah, dokter rumah orang, ada bilang jangan takut, tadi Pak Puli bilang jangan takut, gak ada yang perlu takut di dunia ini. Dulu saya pas di Jogja ada satu jemaah di tempat kami beribadah, kesaksiannya lucu Bapak Ibu. Katanya di depan ada tilang, tapi saya nggak pakai helm, tapi saya tetap lewat karena saya percaya Tuhan berikan saya kekuatan, saya nggak takut. Nah ini ketakutan yang keberanian yang tidak benar. Ini namanya tidak patuh aturan. Kalau kita tidak patuh aturan yang Tuhan percayakan sebagai pemerintah di dunia ini, berarti kita juga melawan aturan Tuhan. Jadi jangan salah persepsi. Takut itu hanya takut kepada takut akan Tuhan. Tetapi definisinya takut akan Tuhan adalah jauhi larangannya dan turuti perintahnya. Bapak Ibu melanggar apa yang sudah ditetapkan, apakah itu dosa atau tidak dosa. Jadi jangan berbuat dosa. Kalau saya buat simpel, takutlah berbuat dosa. Wujud dari takut akan Tuhan adalah takut berbuat dosa. Itu tidak ada kecuali. Nah, Bapak Ibu, takut yang benar adalah takut akan Tuhan. Jadi apapun, tidak ada satu hal apapun di dalam dunia ini yang akan membuat kita menjadi takut. Mari kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Nah, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Amin. Kalau dikatakan melenyapkan ketakutan, berarti sebenarnya ada ketakutan. Kalau kita di luar Kristus, akan banyak ketakutan yang mendatangi kehidupan kita. Tetapi orang yang ada di dalam Yesus Kristus, ketakutannya akan dilenyapkan oleh kasih Kristus. Amin. Amin. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Bapak Ibu, gak usah mikir hukuman macam-macam ketika Anda takut. Kalau Anda sedang takut, sudah pasti hukuman pertama yang akan kita rasakan saat itu juga adalah tidak tenang. Kalau kita berbuat dosa, pasti ada ketakutan di dalam diri kita. Kalau kita ketahuan berbohong kepada istri, pasti ada takut di dalam hati kita. Kalau istri berbohong kepada suami dan akan ketahuan, pasti akan merasa dan hidup di dalam dirinya. Nah, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berada seutuhnya di dalam Kristus Yesus, kita adalah baik Allah, baik Roh Kudus yang sudah memenuhi hidup kita.
Maka di dalam menjalani hidup kita, bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam diri kita. Sehingga apapun yang menjadi ketakutan Bapak Ibu saat ini, semuanya lenyap dalam nama Yesus. Karena bukan engkau sendiri hidupmu engkau jalani, tapi Yesus Kristus yang sudah merancang kehidupanmu. Dan setiap Tuhan merancang kehidupan, tidak ada rencana, tidak ada rancangan yang abal-abal. Tuhan pasti kasih the best untuk kamu semua, untuk kita semua. Amin. Yang masih muda-muda, kau punya masa depan, Tuhan rancangkan yang terbaik untuk hidupmu. Yang penting engkau tetap di dalam Kristus Yesus. Jangan khawatir, jangan takut apapun juga. Bapak Ibu, sumber ketakutan kita disebabkan oleh pertama, yang paling sering terjadi adalah karena kita berbuat dosa. Dosa atau kesalahan. Bapak Ibu, saya percaya ketika Bapak Ibu melakukan kesalahan pelanggaran, pasti akan ada rasa takut. Ketika saya berbuat salah Bapak Ibu, saya harus koreksi diri saya harus minta ampun di hadapan Tuhan. Karena saya takut melayani kalau saya berbuat salah dan belum selesai dengan Tuhan maupun dengan sesama. Ketika anak melakukan kesalahan kepada orang tua, pasti takut. Tapi ada satu ilustrasi. Ada seorang bapak punya banyak ayam. Jadi ceritanya bapak ini adalah pengusaha ayam. Nah, suatu saat si bungsu dia lagi main lempar-lempar batu. Karena saking semangatnya, tanpa sengaja salah satu kepala ayam kena batunya dan ayamnya akhirnya mati. Nah, kira-kira apa yang dilakukan si bungsu? Kalau dia langsung lapor bapaknya, "Pak, saya tadi salah, lempar ayam dan mati," selesai masalah. Tetapi yang dilakukan si bungsu ini adalah yang sering kita lakukan, mengubur masa dosa dengan dosa baru. Kemudian si bungsu Bapak Ibu, dia pergi sembunyi-sembunyi, dia pergi ke sungai. Kemudian dia lempar ayamnya. Si bungsu merasa, selesai, gak ada yang tahu, aman. Besok harinya mereka mau berangkat ke sekolah. Di perjalanan mereka sama-sama dengan abangnya. Abangnya nanti, setor. Si bungsu bilang, "Kenapa? Kemarin saya lihat kamu bunuh ayam bapak dan kamu buang." Apa yang terjadi? Uang jajan yang diberikan oleh bapaknya kepada si bungsu akhirnya serahkan ke abangnya, dan itu berlanjut berhari-hari sampai menyiksa si bungsu, nggak bisa dapat uang jajan dan selalu dihantui oleh ketakutan. Setiap kali di rumah si sulung bilang, "Ambilin air." "Males, nggak ambil, bapak." Tiba-tiba dalam berlangsung beberapa hari, karena Bapak Ibu percaya Bapak kita di surga, Bapak kita di dunia sangat mengasihi kita. Ternyata bapaknya tahu sebenarnya kejadiannya, tetapi karena anaknya tidak mau mengaku dosanya, akhirnya membuatnya ketakutan sepanjang hari dan dia dijajah oleh abangnya. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu, ketika kita melakukan dosa dan kita berusaha menutupi dosa itu dengan dosa yang lain, maka siap-siaplah kita dijajah oleh iblis. Karena pada dasarnya iblis berusaha mencuri, membunuh dan membinasakan apa yang kau punya. Kemudian Bapak Ibu, akhirnya karena si bungsu sudah tidak tahan lagi, dia stres. Bapaknya datang, bapaknya tanya, "Kamu kenapa nak?" "Pak, aku minta maaf, aku minta ampun. Kemarin saya lempar ayam bapak dan saya tidak lapor, saya buang ke sungai." Bapaknya bilang, "Bapak udah tahu dari kemarin, cuma kamu jujur, tapi kamu tidak jujur." "Hah?" Kaget, ternyata bapaknya sudah tahu. Nah, Bapak Ibu, bapaknya sudah tahu. Dan reaksi bapaknya tahu nggak? Tidak, marah. Di situ si bungsu merasa, coba dari awal saya langsung jujur, saya minta ampun, saya minta maaf, uang jajan saya tidak akan diembat oleh orang saya, dan saya akan tidak merasa bersalah selama beberapa hari ini.
Jadi Bapak Ibu, ketika engkau melakukan dosa, maka engkau tidak akan pernah tenang. Yang harus engkau lakukan adalah datang kepada Tuhan. Dia Allah yang adil. Ketika kita mengaku, maka Dia dengan setia mengampuni kita. Karena tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi jangan menciptakan ketakutan sendiri oleh karena dosa kita. Satu lagi Bapak Ibu, papa saya waktu itu suka bulu tangkis. Dia punya raket. Hari itu ada teman saya datang ke rumah. Dia ajak saya main badminton. Nah, raket papa saya itu bagus. Akhirnya saya coba pakai. Nah, ketika saya pakai, ternyata raketnya parah. Dan di situ saya sudah ketakutan. Akhirnya yang saya lakukan, saya kembalikan ke tempatnya. Saya bagus-bagusin, saya kembalikan, saya gantung kembali. Papa saya pulang kerja, ternyata dia baru beli sepatu baru untuk main badminton malamnya. Saya udah ketakutan. Saya bilang kalau ini ketakutan saya pasti dipukul, saya pasti dihukum. Papa saya pakai baju rapi mau pergi badminton. Dia ke kamar ngambil raketnya. Ketika dia ambil raketnya, ternyata tas raketnya nggak bisa lurus bengkok karena isinya di dalam sudah patah. Apa saya waktu itu sudah tahu pelakunya pasti saya, karena adik saya masih kecil. Dia cuma duduk terdiam. Dia bilang, siapa pelakunya ini? Awalnya saya nggak tahu, saya nggak ada main. Itu memang kayaknya patah sendiri di situ. Mana mungkin raket di dinding di dalam tas bisa patah sendiri. Akhirnya karena didesak, saya mengaku. Dan tahu Bapak Ibu, sepanjang hari itu saya nggak bisa tenang. Saya merasa takut. Apapun yang saya lakukan rasanya salah semua. Nah, itulah keadaan ketika kita berbuat dosa yang menciptakan ketakutan sendiri di dalam diri kita. Amin. Jangan buat dosa yang membuat engkau akhirnya takut. Kemudian rasa takut bisa dipicu oleh apa? Bisa dipicu oleh kekhawatiran. Sering perkataan kayak begini, jangan-jangan. Bapak Ibu, saya berikan satu ilustrasi ini yang baru saya alami Bapak Ibu. Suatu saya istri saya di rumah, dia fotokan mesin cuci, dia bilang, Pak, kabelnya rusak. Kemudian saya bilang, oke, apa-apa nanti saya perbaiki. Chat saya centang satu nggak masuk, saya telepon nggak bisa diangkat-angkat. Apa yang terjadi? Pikiran jangan-jangan saya boleh muncul. Jangan-jangan saya bilang, jangan-jangan kena kesetrum lagi istri saya nih. Ini saya mengizinkan untuk saya izin sebentar memperbaiki kabel. Tetapi di dalam jalan, Tuhan tolong jangan sampai istri saya kenapa-napa. Ini di telepon sudah beberapa kali gak dijawab. Jangan-jangan terjadi apa-apa. Itu membuat saya takut Bapak Ibu. Saya bawa motor cukup kencang. Nggak pikir ini saya sampai rumah. Oleh karena kekhawatiran dan kata jangan-jangan. Ya jangan. Ketika kita merasa khawatir tentang sesuatu, maka itu kekuatan dari kita itu akan mengencarakan kita dan akan berkembang menjadi ketakutan. Kita baca satu ayat Bapak Ibu di Filipi 4 ayat 16. Tetapi sepanjang perjalanan, dua nurani saya berperang secara pribadi. Yang kelemahan saya berkata, jangan-jangan. Tetapi iman saya berkata, oh dalam nama Tuhan Yesus tidak terjadi apa-apa. Sampai saya masih sempatkan dia ke minimarket untuk beli sesuatu. Jadi saya sampai di rumah, saya lihat dia buka pintu, langsung hati saya tenang. Jadi Bapak Ibu, takut itu tidak mengenakan. Jangan menciptakan ketakutan yang membuat Anda lemah, membuat Anda tidak berdaya. Tetapi takut akan Tuhan. Ketika kau takut akan Tuhan, semuanya Tuhan buat luar biasa di dalam hidup. Ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan buat semuanya sesuai dengan rencana Tuhan dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Karena Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung
di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada ayat 6, Filipi 4:6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Firman Tuhan berkata apapun, bukan kamu untuk khawatir. Tetapi ketika engkau mulai khawatir, yang engkau harus lakukan adalah nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, kita sebagai manusia tidak akan terlepas dari yang namanya khawatir yang lama-kelamaan berkembang menjadi rasa takut. Tetapi yang benar kita lakukan adalah kita harus berdoa kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Memang ketakutan kekhawatiran akan menghampiri hidup kita, tetapi ketika kita berkata bahwa Tuhan Yesus pasti buat yang terbaik untuk saya, maka tadi di ayat sebelumnya dikatakan kasih melenyapkan ketakutan. Nah, itu adalah sumber-sumber ketakutan Bapak Ibu. Pertama karena dosa atau kesalahan yang membuat takut, kemudian kekhawatiran yang membuat kita kurang percaya kepada Tuhan sehingga kita takut menjalani kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu, ketika kita takut, maka kita akan dipenjarakan olehnya, dan iblis berusaha membuat kita takut supaya kita tidak dapat melangkah, tidak dapat berjalan, tidak dapat mengambil keputusan apapun di dalam kehidupan kita. Bahkan iblis sering menipu kita Bapak Ibu. Ketika kita berbuat dosa, iblis berusaha mengintimidasi kita. Kamu gak layak melayani Tuhan. Kamu gak layak, kamu gak layak. Yang perlu kita lakukan seperti tadi adalah kita cari Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Sudah selesai. Dan kita jangan berbuat dosa lagi. Kita jangan mau diintimidasi oleh iblis, oleh ketakutan-ketakutan yang iblis berusaha tanamkan, bertindak iblis tanamkan di dalam hidup saya dan saudara semua. Nah, Bapak Ibu, benih-benih ketakutan apa yang iblis berusaha taruh di dalam dirimu, di dalam diri saya, supaya kita tidak berlangkah di dalam kehidupan ini? Mari kita baca Amsal 23 ayat 18 pertama. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Pertama yang sering ditakutkan orang dalam hidupnya adalah takut menghadapi masa depan. Bapak Ibu, apakah di tempat ini saya takut menghadapi masa depan? Saya berdoa tidak ada lagi. Karena ketika kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkata, Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang sudah percaya Tuhan, jalan hidupnya Tuhan ketahui, langkah-langkah hidupnya setiap hari Tuhan sudah atur. Orang yang tidak di dalam Tuhan cenderung akan takut menghadapi masa depan. Bagaimana masa depan saya? Kalau anak-anak muda di tempat ini, jangan takut akan masa depanmu, karena Tuhan menyediakan masa depan yang indah untukmu. Jangan khawatir tentang apa yang terjadi saat ini, karena mungkin itu menjadi bagian dari proses yang Tuhan berikan untuk engkau menerima masa depan yang Tuhan siapkan, yang indah dan terbaik. Apapun yang terjadi saat ini, tugas kita adalah kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam firman Tuhan dikatakan, adakah kekhawatiran kita menambah sehasta saja pada jalan kehidupan kita? Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah ketika kita khawatir dan kita takut menghadapi masa depan kita, apakah itu membuat masa depan kita lebih baik? Justru tidak, karena apapun yang kita lakukan kita tidak takut. Kita takut, tidak berani melangkah, tidak berani mengambil keputusan, dan putus asa dan putus harapan. Tapi saya percaya Bapak Ibu, orang yang di dalam Tuhan mengerti bahwa hidupnya sudah ditebus oleh Tuhan, maka juga segala aspek kehidupannya Tuhan sudah jamin, karena Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita, menebus kita. Dia tergantung di kayu salib, terlalu kecil untuk Tuhan berkati hidup kita, terlalu simpel untuk Tuhan berkati hidupmu di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu, apapun itu. Jangan pernah khawatir Bapak Ibu, jangan pernah takut.
Mau buka usaha ini takut, buka usaha itu takut. Kita harus berjalan di dalam iman akan Tuhan Yesus Kristus. Karena kita yang percaya dan kita mengandalkan Tuhan. Bukan kita yang bekerja, tetapi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Jadi cek usah takut Bapak Ibu. Gimana hidup saya ini ke depan? Yang masih muda-muda, belum bekerja, masih kuliah, bagaimana hidup saya ke depan? Orang tua pusing, anak saya ini nanti ke depannya gimana? Jodohnya siapa? Kerjanya seperti apa? Gak usah khawatir, gak usah takut. Percaya saja, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Yeremia 29 ayat 11. Ini yang harus kita percaya dan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Bapak Ibu, tidak ada satupun yang terlewatkan. Setiap kita di tempat ini, Tuhan sudah menyediakan rancangan-rancangan yang terbaik. Percaya saja dan engkau akan menerimanya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan-rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Bapak Ibu, jadi apapun itu, jangan pernah takut menghadapi masa depan. Karena yang kita jalani saat ini, masa depan sudah Tuhan atur dan pasti Tuhan aturkan yang terbaik. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita baca di Matius 6 ayat 26 sampai 27. Nah, yang kedua, takut apa yang akan dimakan, diminum dan dipakai tidak terpenuhi. Nah, kita baca sama-sama. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak bernamur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Lanjut. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu, andaikan kekhawatiran bisa membuat hidup kita lebih baik, ya udah kita khawatir aja. Tetapi kenyataannya kekhawatiran bukan membuat kehidupan kita lebih baik, tetapi malah membuat keadaan kita semakin terpuruk. Nah, Bapak Ibu, saya berikan satu kesaksian. Saya dan istri saya pernah menghadapi habis duit. Sudah tidak ada duit, receh pun juga lenyap sudah. Dan bingung mau makan apa. Tapi itulah yang disebutkan Tuhan. Burung aja Tuhan pelihara, apalagi kita manusia. Saya sangat terlalu percaya Ervin lebih berharga dari burung. Kalau burung cuma kalau Ervin bisa banyak ngomong, bisa kerja segala macam. Tiba-tiba Bapak Ibu di dalam kehabisan duit dan kehabisan receh, ada yang datang dan memberikan amplop kepada istri saya, isinya lumayan 300.000. Itu gak ada angin, gak ada hujan, tetapi Tuhan kerahkan dia untuk memberkati kami. Kalau mau pikir Bapak Ibu, kenapa gak kasihnya pada saat duit banyak? Ini lagi benar-benar habis, bingung mau uangnya mau pakai apa. Tetapi kita aminkan firman ini, burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya Tuhan lebih sayang lagi dan Tuhan pasti pelihara. Amin. Amin.
Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut besok mau makan apa. Karena Tuhan pasti memelihara dan menjaga, mencukupkan, memberkati hidup anak-anak yang masih dia. Amin. Amin. Terus ini keadaannya lagi ada uang nih, lagi ada uang, tetapi pulang ibadah juga, di rumah belum masak, sedangkan perut udah lagi perang. Gak lama kemudian ada lagi yang mengantarkan makanan, antarkan makanan ke sini. Akhirnya kita pulang bisa langsung makan. Jadi Bapak Ibu, percayalah ketika kita melakukan perintah Tuhan menjauhi larangan yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya apapun yang manusia coba obrak-abrik dalam hidup, Tuhan pasti pelihara dan jaga hidupmu dengan baik-baik. Amin. Jadi jangan takut, jangan khawatir akan hari esok. Ada satu lagu berkata, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ku tak gentar, sebab karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Tuhan Yesus pegang hari esok saudara dan saya. Jadi jangan pernah takut, hari esok di tangan Tuhan, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Amin. Amin. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, jangan takut. Itu yang kedua, jangan pernah takut apa yang akan dimakan, diminum dan dipakai tidak terpenuhi, karena Tuhan pasti jaga dan pelihara hidup saudara dan saya. Yang ketiga, takut kehilangan nyawa atau takut mati. Mari kita baca di Matius 10 ayat 9. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu, seberapa yang takut mati gara-gara corona ini Bapak Ibu? Saya sempat jadi ODP, belum jadi PDP. Dia kata kalau saya udah PDP dia, tapi turun gak jadi ODP. Orang dalam pemantauan, karena saya waktu itu mengalami batuk sekitar 2 bulan, 3 bulan lah saya batuk. Saya periksa ke dokter dan langsung dicap ODP, orang dalam pemantauan. Akhirnya saya tidak disuruh karantina mandiri selama 14 hari. Habis 14 hari lanjut lagi katanya. Saya bilang saya nggak kenapa-napa ini, nggak apa-apa, lanjut saja. Saya bilang Pak, saya mau kontrol, nggak usah nuduh saya, baik-baik saja katanya. Pak, saya mau ngambil obat, nggak usah suruh orang lain yang datang ke rumah sakit katanya. Nah, Bapak Ibu, percayakah kita kalau hidup mati kita di tangan Tuhan, tapi jangan cari mati. Hidup kita di tangan Tuhan, tetapi jangan cari mati. Jangan lagi Erwin ditantang terang di depan, ayo gilas. Saya pasti tidak mati, karena hidup mati saya di tangan Tuhan. Itu namanya cobain Tuhan. Atau Erwin naik ke lantai 3, mau loncat ke bawah, karena dia pasti tidak mati. Bapak Ibu, hidup mati kita di tangan Tuhan, tapi jangan cari mati. Nah, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu, sekarang mungkin kita nggak terlalu merasakan hal ini, tetapi ketika akhir zaman sudah tiba, percaya Yesus, percaya doa. Percaya Yesus, enggak hidup. Tuhan berkata, jangan engkau takut di ayat ini, jangan engkau takut kepada orang yang dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada yang dapat membunuh tubuh juga jiwa. Apapun di dunia ini, ketika engkau mempertahankan kebenaran akan firman Tuhan, maka Tuhan juga menjaga, membentengi, melindungi hidup kita. Amin. Amin. Bapak Ibu, banyak hal yang mungkin kita alami saat ini. Mungkin kita tidak mengalami ancaman pembunuhan, tetapi mungkin kita dikucilkan oleh karena kita percaya Yesus. Gak usah takut Bapak Ibu.
percaya Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pasti bilang hidup saya dan saudara. Ketika kita sungguh-sungguh lakukan kebenaran firman Tuhan, gak usah pusing dia kiri kanan mau amat terserah. Yang penting kita lakukan saja sesuai kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, Matius 10 dikatakan jangan takut kepada orang yang hanya bisa membunuh tubuhmu, yang akan mengancam engkau bisa membunuh, tapi takutlah kepada Tuhan, tubuh dan jiwa bisa dibinasakan. Tetapi Tuhan tidak berkehendak demikian. Tuhan mau setiap kita yang di tempat ini, setiap kita yang ada di GBI Victory ini, bahkan semua umat Tuhan yang percaya semua manusia, Tuhan mau semuanya selamat. Jadi jangan pernah takut apapun itu, karena Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti ada di dalam kita bersama dengan kita. Amin. Amin. Coba ayat 20. Barang siapa, oh ya ini sudah beda konteks. Jadi intinya Bapak Ibu, jangan engkau takut oleh karena memperjuangkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita lakukan kebenaran firman Tuhan, dikatakan yang takut kehilangan nyawanya justru akan kehilangan nyawanya. Tapi orang yang kehilangan nyawanya karena nama Yesus, dia pasti akan mendapatkannya. Itu poin ketiga. Poin keempat Bapak Ibu, cukup banyak ketakutan, tapi cuma saya berikan beberapa. Nah, ini sering terjadi kepada orang-orang yang masih belum punya pasangan Bapak Ibu. Ada ketakutan yang cukup unik, yaitu takut menikah. Mari kita baca di Kejadian 2 ayat 21 sampai 24. Ada orang yang takut menikah. Saya pernah ketemu dengan orang yang takut menikah Bapak Ibu. Alasannya karena apa? Pertama, dia punya kepahitan terhadap orang tuanya, di mana bapaknya, mamanya selalu berantem. Makanya dia bilang, daripada saya menikah lagi, saya ikuti jejak bapak mama saya lagi, mendingan saya gak usah menikah, saya menyendiri saja. Kemudian ada juga yang takut menikah karena takut dikhianati, punya kepahitan dan macam-macam alasannya Bapak Ibu. Sedangkan kita tahu pernikahan itu adalah yang Tuhan kehendaki. Nah, Kejadian 2 ayat 21 ini adalah ketika kejadian di Taman Eden. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur dengannya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Lanjut. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. 23. Lalu berkata manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Lanjut. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak Ibu, Iblis lagi di pernikahan pun lagi berusaha memberikan ketakutan bagi generasi-generasi muda, sehingga dari ketakutan ini berkembang menjadi dosa. Akhirnya muncul apa? Lesbian, muncul homoseksual, yang tidak lebih sebenarnya ketakutannya adalah ada yang pernah dikecewakan, kepahitan, ada yang trauma dengan pernikahan orang tuanya, ada juga yang tidak mau hidup susah kalau menikah. Nah, iblis lagi berusaha mencecoki anak-anak Tuhan dengan ketakutan untuk berkeluarga. Sedangkan kita tahu keluarga ini adalah yang Tuhan kehendaki dan yang Tuhan ciptakan. Jadi percaya segala sesuatu yang dirancangkan Tuhan, yang diatur oleh Tuhan, tidak ada yang buruk, semuanya pasti yang terbaik termasuk pernikahan. Tetapi iblis berusaha merecoki umat manusia sehingga tidak sedikit ada orang yang takut berkeluarga, ada yang takut menikah. Ada juga yang takut tidak punya jodoh. Bahkan Bapak Ibu, ada dalam urusan keluarga, ada juga yang takut punya anak. Takut punya anak karena apa?
Saya pernah nonton satu film. Dia baru tahu dia hamil. Akhirnya dia berusaha menggugurkan. Karena apa? Dia takut setelah sudah sudah hamil. Karena dia seorang model, dia sudah hamil pasti katanya perutnya menggelambir, ada bekas koresa sehingga tidak bagus lagi. Kemudian dia khawatir dia tidak akan bebas lagi, dan banyak hal lagi Bapak Ibu. Ini yang saya bilang, di dalam keluarga saja tuh iblis berusaha menaruh ketakutan-ketakutan yang akan menciptakan dosa. Banyak yang kaum lesbian, homoseksual, kalau ditanya faktornya apa? Terlebih karena pernah dikecewakan oleh perempuan atau laki-laki, ataupun trauma dengan kehidupan orang tuanya. Tapi saya percaya Bapak Ibu, di tempat ini tidak ada yang trauma akan hal itu. Amin. Amin. Pernikahan adalah yang Tuhan rencanakan. Jadi apapun yang iblis berusaha berikan untuk dirimu, untuk merecoki pikiranmu, semuanya tolak dalam nama Yesus. Itu adalah ketakutan-ketakutan yang sering melanda yang belum berkeluarga. Bahkan yang sudah berkeluarga pun ketakutan punya anak sering menjadi momok, karena takut tidak bebas, takut anaknya mau dikasih makan apa, dan banyak hal lagi. Jangan takut Bapak Ibu. Intinya semua yang direncanakan Tuhan, yang diatur Tuhan, pasti yang terbaik. Kemudian Bapak Ibu, ketakutan selanjutnya yang sering memenjarakan hidup kita sebagai orang percaya adalah takut omongan orang atau dianggap tidak baik. Baru tidak sedikit orang takut diomongin oleh orang lain, takut difitnah oleh orang lain, takut dihianati orang lain, takut digosipkan oleh orang lain. Bapak Ibu, saya berikan contoh di dalam Alkitab. Kenal Yusuf di dalam Alkitab? Mari kita baca Kejadian 39 ayat 11 sampai 15. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Nah, sebelum lanjut Bapak Ibu, ketika dosa mendekat mulai mencekram kita, jangan ikut nongkrong bareng iblis dosa, tetapi larilah keluar. Ketika dosa mulai datang mengambil hidup kita, maka jangan tetap di situ, larilah keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya sisir rumah itu lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras." 15. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Bapak Ibu, kira-kira yang diceritakan istri Potifar benar apa salah? Salah ya? Yang dilakukan istri Potifar adalah salah. Yusuf tidak melakukan demikian. Dengan kata lain, Yusuf difitnah. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau katakan begini. Jangan takut omongan orang, jangan takut difitnah. Karena ketika engkau difitnah orang dan engkau tetap percaya Tuhan tolong, maka sekalipun fitnah itu berjalan, maka itu tidak akan membuat hidupmu terkubur. Bahkan Tuhan akan memakai segala cara. Tuhan akan membuat yang buruk-buruk terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan ubah kutuk menjadi berkat. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Memang engkau merencanakan untuk kejahatan bagi saya, tetapi Tuhan merencanakan untuk kebaikan." Amin. Amin. Orang yang percaya Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, jangan peduli apapun yang diomongkan orang, kau mau difitnah, kau mau dikhianati. Percaya Tuhan yang bertindak.
Amin. Yusuf tidak melawan Bapak Ibu. Yusuf tidak berusaha membenarkan dirinya. Mungkin waktu itu Yusuf mungkin hanya menjelaskan sebagian, saya tidak mau demikian, tapi dia tidak mau ngototan. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika orang berusaha memfitnah Anda, mengusirkan Anda, gak usah peduli. Tugas kita yang penting tetap lakukan kebenaran sesuai firman Tuhan. Maka Tuhan yang bertindak menolong hidup saya dan saudara. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak membiarkan hidup kita tergeletak. Tuhan tidak akan membiarkan hidup kita akan dipermainkan oleh itu. Satu lagi Bapak Ibu, satu lagi di dalam Alkitab, yaitu Daniel. Ketika dia berusaha dijatuhkan oleh orang-orang setempat, dia dilaporkan kepada Raja Darius. Akhirnya dia tidak membela diri. Yang terjadi apa? Dia dimasukkan, dihukum ke dalam goa singa. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Singa itu mulutnya terkatup, tidak berani menggigit Daniel, malah dia elus-elus. Kemudian yang menfitnah ini gak percaya, akhirnya mereka yang masuk. Ketika mereka yang masuk, mereka yang habis dimakan. Jadi Bapak Ibu, apapun yang terjadi, ketika engkau melakukan kebenaran, jangan peduli kiri kanan, jangan peduli omongan orang, jangan peduli engkau dikhianati segala macam. Percaya Tuhan saja, Tuhan pasti bertindak. Amin. Amin. Dan satu lagi Bapak Ibu, mungkin yang sering menjadi ketakutan kita. Apakah saya masuk surga? Apakah saya masuk neraka? Bapak Ibu, orang yang tidak percaya Tuhan pun ketika sudah berhubungan surga dan neraka pasti memilih masuk surga. Tapi kita di tempat ini tidak usah takut, tidak usah khawatir. Kita adalah orang-orang yang sudah diterus Tuhan. Ada tubuh dan darah Kristus di depan kita, menjadi bukti bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia rela mengorbankan dirinya demi kita, supaya saya dan saudara Bapak Ibu semua beroleh hidup yang kekal bersama Yesus Kristus. Amin. Saya berikan WLC termaju ke depan. Mari kita baca Yesaya 41 ayat 13. Ini yang mau dikatakan Tuhan kepada kita malam hari ini. Sebab aku ini Tuhan Allahmu. Ya, kita baca sama-sama ya. 3, 2, ya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kanan